Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakalan cerita tentang satu film yang menarik banget nih. Judulnya Land Shark. Film ini nyeritain tentang seekor hiu yang dijadiin bahan eksperimen sama para ilmuwan buat dijadiin obat. Tapi sayang nih guys, bukannya jadi obat, si hiu malah jadi sumber masalah karena nyerang manusia. Nah, kira-kira gimana ya cara manusia bisa selamat dari serangan hiu ganas ini? Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Dan aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film ada orang-orang yang lagi ngumpul nih guys di sebuah laboratorium bawah laut. Mereka ini para ilmuwan yang lagi ngadain penelitian untuk bikin obat dari hiu. Supaya si hiu bisa dijadiin obat, mereka harus nyuntik hiu ini pakai gen dari hewan lain. Nah, tapi profesor yang cantik ini bilang kalau penelitiannya belum sempurna. Jadi sebenarnya si hiu belum boleh disuntik dulu. Si bos yang sombong ini gak mau nurut sama apa yang dibilang si profesor cantik. Dia tetap nyuruh bawahannya buat cepet-cepet ngasih hiunya suntikan biar dia cepet-cepet dapet uang. Karena gak berdaya, si profesor cantik gak bisa berbuat apa-apa. Dia ikut ngelaksanain perintah si bos buat nyuntik hiu itu. Setelah mereka berhasil nyuntik hiunya, tiba-tiba mereka panik dan bingung banget. Alarm di laboratorium itu bunyi dan nunjukin kalau si hiu mendadak sekarat, bahkan hampir mati. Mereka yang panik langsung ngumpul dan ngedeketin lubang ini untuk ngecek keadaan hiunya kan. Tiba-tiba si hiunya muncul dan dia langsung makan orang yang jaraknya paling deket sama air. Para ilmuwan langsung panik dan cepet-cepet nutup lubang itu. Jadi ternyata hiunya tadi cuma pura-pura sekarat. Hiunya bisa ngejebak para ilmuwan itu. Nah, walau lubangnya udah ditutup, si hiu gak berhenti nyerang. Dia nabrak-nabrakin dirinya ke kaca laboratorium biar bisa masuk. Awalnya mereka kira si hiu yang gak bakal bisa mecahin kaca karena kacanya tebel banget kan. Tapi mereka salah guys, hiunya kuat. Kacanya retak dan air laut langsung masuk menuhin ruangan itu. Mereka semua panik karena sekarang laboratoriumnya udah tenggelam dan mereka masih kejebak di dalam. Dan sekarang hiunya juga jadi lebih gampang buat nangkep dan makan mereka. Nah, pas mereka lagi panik, ada cowok ini nih yang nenangin mereka supaya jangan berisik. Karena ternyata hiu tuh peka banget sama suara. Cowok ini namanya Song Yi. Jadi dia tuh pawang hiu yang udah biasa ngurus hiu dari kecil. Buat nyelamatin diri, Song Yi nyuruh mereka naik ke atas barang-barang yang lagi ngambang. Terus waktu mereka lagi berusaha naik ke atas barang-barang, sirip hiu itu tiba-tiba kelihatan nih guys. Si hiu ada di sekitar mereka. Semuanya langsung heboh ketakutan. Tapi Song Yi ngingetin mereka supaya tetap tenang biar hiunya gak nyerang. Profesor yang botak ini gak mau dengerin. Hiu ganas ini jadi nyamperin dia dan nyerang meja yang dia naikin. Song Yi mau nolongin, jadi dia turun ke air buat nyari obat bius untuk hiu itu kan. Masalahnya obat itu ada di dalam lemari kaca yang kekunci dan susah banget buat dibuka. Karena gak ada cara lain, Song Yi akhirnya mukul-mukul lemari itu supaya kacanya pecah. Si hiu yang ngedenger suara berisik jadi nyamperin Song Yi dan ninggalin si profesor botak. Hampir aja nih Song Yi jadi makanan si hiu. Tapi untung dia berhasil ngambil alat biusnya sebelum hiu itu nyerang. Bestinya Song Yi nih, si gendut juga ngelemparin tali supaya Song Yi berenangnya lebih cepat dan bisa naik ke atas. Terus giliran Song Yi udah selamat, tiba-tiba ada satu ilmuwan yang jatuh ke air dan dia teriak-teriak minta tolong. Tapi sayangnya karena berisik ya ilmuwan itu langsung dimakan sama hiu. Setelahnya mereka semua berusaha tenang nih supaya nggak diserang hiu.
Tapi tiba-tiba si gendut muncul dari dalam air dan bikin kaget semua orang. Mereka semua jadi berisik lagi. Dan hiunya juga jadi ngejar si gendut yang lagi di dalam air. Si gendut panik dan langsung berenang cepet-cepet. Song I yang lihat ada kesempatan langsung gercep nyuntikin obat bius tadi ke si hiu ganas ini. Untungnya nyawa si gendut selamat dan hiunya juga hilang kesadaran setelah dibius. Tapi Song I tahu kalau obat bius ini tuh gak bakal tahan lama. Jadi mereka tetap harus cepet-cepet pindah dari tempat itu. Awalnya mereka takut kalau harus turun ke air, tapi karena gak ada cara lain, ya udah akhirnya mereka ngikut. Nah, pas mereka lagi bergerak pelan-pelan, salah satu ilmuwan cewek ternyata ada yang terluka dan darahnya jadi ngebangunin si hiu. Mereka sadar kalau si hiu udah aktif lagi. Jadi mereka cepet-cepet berenang supaya nggak dimakan kan. Dan lagi-lagi si profesor botak ini bikin masalah. Jahat banget. Dia ngedorong profesor lain supaya dia bisa selamat dari kejaran si hiu. Akhirnya mereka semua udah di depan pintu, tapi ternyata kekunci dong. Untungnya di atas pintu itu ada lubang ventilasi yang langsung mengarah ke daratan. Meski penuh perjuangan, akhirnya mereka bisa naik ke darat. Dan untuk sementara bisa selamat dari kejaran hiu ganas itu. Tapi baru juga tenang bentar, mereka kaget nih guys, karena ngelihat tanah di situ bentuknya kayak selokan. Mereka langsung sadar kalau itu tuh bukan selokan, tapi jejak si hiu ganas. Jadi hiu itu udah bermutasi. Sekarang hiunya berubah jadi monster yang bisa bertahan di darat juga, gak cuma di air. Sementara di deket situ juga ada bocil cewek yang lagi naik ayunan guys. Bocil ini nih anaknya si bos ilmuwan dan dia nggak tahu kalau di situ tuh bahaya. Pas lagi asik, tiba-tiba si hiu ganas nyerang dia. Si bocil kaget dan panik banget. Dia langsung lari dan monster hiu itu ngejar-ngejar. Pas banget, untung Song I dateng dan nyelamatin si bocil. Mereka jadi lari barengan tuh buat nyelamatin diri. Pas mereka lagi lari, ada satu ilmuwan yang jatuh dan dia jadi digigit nih sama si hiu. Salah satu ilmuwan juga udah berusaha nyelamatin dan narik-narik, tapi gak bisa. Tenaga hiu itu ternyata kuat banget. Mereka lanjut lari lagi nih guys. Nah, pas Song I ngeliat ada air, dia mutusin buat loncat ke tebing supaya si hiu ngikutin dia. Tenang aja guys, Song I-nya selamat kok, karena dia pegangan di batu dan hiunya jadi masuk ke dalam air. Setelahnya, karena mereka udah capek banget dan kayaknya aman, mereka mutusin buat istirahat dulu sebentar. Di situ para ilmuwan baru ngaku kalau ternyata suntikan yang dikasih ke hiu itu tuh isinya gen cacing. Makanya si hiu jadi bermutasi dan bisa hidup di darat juga. Terus salah satu dari mereka ada yang terluka kan nih. Hiu ganas itu peka kan sama bau darah. Jadi lagi-lagi mereka udah disamperin dan bapak yang terluka itu langsung dimakan. Mereka semua langsung buru-buru lari lagi. Nah, si bapak botak yang ngeselin ini tiba-tiba jatuh dan dia minta tolong sama si bocil. Lagi-lagi pas udah ditolongin, si bapak botak ini malah sengaja dong ngedorong si bocil supaya dia selamat. Si bocil cuma bisa nangis waktu hiunya ngedeket. Tapi ternyata hiunya malah loncat dan makan si bapak botak. Kena azab kan, makanya jangan jahat. Nah, tapi tetap aja hiu itu balik lagi mau nyerang si bocil. Untungnya pas banget geng polisi datang nyelamatin mereka. Si bocil anaknya bos ini jadi selamat. Terus geng polisi ini langsung ngejar hiunya kan, mau ditangkep. Walau susah nih, monster hiunya kan kuat banget. Nah, Song I ngeliat ada kesempatan. Dia langsung ambil tembakan bom dan langsung mau diarahin ke monster hiu itu. Tapi digagalin dong sama si bos sombong. Soalnya hiu itu kan bisa jadi sumber duitnya dia. Jadi si bos ngancam nyuruh Song I nangkep hiunya hidup-hidup. Kalau enggak, dia bakal menghabisi si profesor cantik. Terpaksa Song I harus setuju sama perintah jahatnya si bos. Nah lanjut ya, sekarang mereka udah ada di kapal nih guys buat mancing si hiu. Tapi mereka bingung banget karena kondisi lautnya udah bener-bener kacau. Dan pas dilacak, si hiu ganas gak ada di laut guys. Gak lama si profesor cantik dapat kabar kalau monster hiu itu sekarang udah bikin kekacauan di kota. Orang-orang di kota jadi panik berlarian dan berusaha nyelamatin diri. Di antara mereka ada bocil ini nih guys yang tadinya lagi main sepeda. Dia cuma bisa nangis karena monster hiu itu udah ada di depannya.
Tapi untung aja si Profesor Cantik berhasil ngirimin sinyal yang mancing hiu ganas itu buat balik ke laut. Nah, waktu si gendut lagi masang umpan, si Profesor Cantik ini sadar kalau ukuran monster hiu itu jadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi dia minta umpannya ditarik dulu, soalnya bahaya. Tapi sayang, si gendut telat nariknya dan dia jadi jatuh nih ke laut. Terus umpannya udah keburu diambil kan sama si hiu dan kapalnya jadi ikut ketarik nih ke darat. Setelahnya ini si Profesor Cantik baru aja sadar dari pingsannya. Dia sendirian dan kepisah dari yang lain. Dia langsung nyalain pemancar sinyal ini kan. Tapi monster hiu itu udah ada di belakangnya. Untung pas banget, geng polisi udah tiba di situ dan balik nyerang hiunya pakai sengatan listrik. Dan berhasil nih, monster hiu itu akhirnya jadi pingsan. Di situ Song Yi yang baru datang langsung cepet-cepet bantuin si Profesor Cantik buat bangun. Mereka mau pergi kan, tapi si bos jahat ini nggak ngebolehin. Bos jahat ini punya rencana mau ngejadiin monster hiu itu senjata perang. Makanya dia butuh Song Yi dan si Profesor untuk penelitian lebih lanjut. Tapi pas lagi ngoceh, tiba-tiba monster hiunya udah bangun guys. Dan si bos jahat langsung dimakan. Semuanya langsung pada kabur dan geng polisi awalnya ngelemparin jebakan kabut nih biar hiunya susah nangkep mereka. Tapi tetap aja satu persatu dari mereka jadi santapan hiu itu. Yang masih selamat tinggal Song Yi dan si Profesor aja nih. Terus Song Yi minta si Profesor buat lari ke arah yang berbeda supaya dia bisa ngalihin perhatiannya si hiu. Makin deg-degan banget nih guys, soalnya Song Yi tiba-tiba jatuh. Dia belum sempet ngambil granatnya dan monster hiu itu udah tepat di depannya. Untung si Profesor Cantik nyalain pemancar sinyal ini dan berhasil ngalihin perhatian monster hiu itu. Masalahnya hiu itu jadi balik mau nyerang si Profesor kan. Tiba-tiba aja bestinya Song ini si gendut masih hidup. Dan dia bawa umpan biar mulut hiunya kebuka. Dan berhasil, Song Yi akhirnya bisa masukin bom ke dalam mulutnya si hiu. Dan monster hiu itu akhirnya dikalahin. Sekarang mereka bertiga bisa tenang karena hiu ganas itu udah meninggoy guys. Iya, itu tadi ceritanya ya. Gimana, bikin deg-degan gak sih? Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku dong dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Komen juga dong di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.